Hey there, future architects and history buffs. Ever wondered how critical thinking can shake up the world of architectural history? Well, buckle up because today I'm diving deep into this fascinating topic. First things first, what is critical thinking? It's a disciplined, reflective, and analytical process that helps us assess information, question assumptions, and build solid arguments. And trust me, it's a game changer. I'm going to introduce you to the Paul Elder framework for critical thinking. This framework breaks down into 3 dimensions: analyzing the elements of thought, evaluating them using universal intellectual standards, and improving thinking through intellectual traits like fairness, integrity, and empathy. Sounds complex? Stick with me. In the realm of architectural history, critical thinking means critically evaluating sources, things like drawings, photographs, and personal letters. You've got to pay attention to authorial bias, purpose, language, and audience. And let's not forget the context, both the time period and the socio-cultural conditions. It's like being a historical detective. But it doesn't stop there. Methodologies like documentary analysis, archival studies, oral history, and building surveys all come into play. And don't hesitate to dive into interdisciplinary approaches. Semiotics, feminism, archaeology, they all add rich layers to our understanding of built heritage. Critical thinking also helps us deconstruct traditional historiographies. It's time to reassess architectural canons and include marginalized perspectives. Let's challenge those traditional biases like Eurocentrism and the obsession with iconic buildings. And yeah, that means reflecting on our own assumptions too. The big takeaway, integrating critical thinking into our academic curricula and research practices is crucial. By doing so, we cultivate nuanced, inclusive, and evidence-based narratives in architectural history. This leads to a more informed and responsible engagement with the past, shaping present and future architectural discourse and practice. So, keep questioning, keep analyzing, and keep thinking critically. Until next time, stay curious. Oke, selamat pagi. Kemudian materi sejarah ini merupakan materi terakhir. Karena minggu depan saya kosongkan, silakan kalian untuk fokus ke pembuatan berkas untuk UAS-nya, plus juga pasti PA, plus juga pasti SK dan segala macam. Toh juga masih UTBK itu sampai tanggal 3 kalau nggak salah. Jadi kampus ini akan sangat riweuh gitu, kalau bahasa Sundanya riweuh, gitu. Crowded, chaos, dan segala macam. Saya malas untuk hal-hal yang seperti itu. Oke. Penjelasan kali ini mungkin mereview atau sekedar untuk mempertanyakan setelah kalian belajar sejarah dan segala macam, termasuk saya juga belajar dari apa yang kalian sudah kerjakan. Kemudian pertanyaan besar ini muncul. Apa sih gunanya belajar sejarah arsitektur? Dan apalagi sejak ribut-ribut antara Trump dan Tiongkok, itu justru ada hal yang menarik. Semua AI itu sangat luar biasa perkembangannya. Kemudian saya jadi berpikir, apakah nanti tahun depan materi sejarah akan sama seperti apa yang kalian alami? Kalian juga pasti sudah menggunakan AI itu dengan tugas yang identifikasi di sebelum UTS sampai yang sekarang. Lalu muncul pertanyaan ini, saya menggunakan ChatGPT. Saya tanya, sebenarnya mata kuliah sejarah itu di masa depan seperti apa sih? Dia menyatakan bahwa mata kuliah sejarah akan menjadi panduan untuk etik tentang bagaimana perkembangan. Nanti kalian akan kenal di semester berikutnya ada VR, ada parametric design dan segala macam. Perkembangan teknologinya luar biasa. Apalagi semester ini yang memang ahli parametric design, Pak Adam, itu sudah pulang dari Taiwan, akan banyak mempengaruhi proses di dalam studio kalian. Sehingga mata kuliah sejarah akan posisinya dia akan sebagai pengingat akar budaya. Kemudian ini yang dari sisi saya,
kreativitas atau mata kuliah sejarah itu harus mau nggak mau berkaitan dengan AI. Kemarin di PA2 kalian sudah mulai text to image, sudah mulai. Kemudian bagaimana sejarah memahaminya, bagaimana sejarah mengawalnya. Dan ini yang penting mungkin, nanti ada highlight berikutnya, adalah pola berpikir kritis dan long term thinking. Jadi bukan hanya untuk sekedar pengetahuan arsitektur masa lampau, baik dari Yunani maupun sampai yang sekarang, tapi bagaimana kemudian menggunakannya di desain kalian. Lalu pola berpikir, pola yang didapat dari mata kuliah sejarah atau kasus-kasus sejarah arsitektur di masa lampau, kita bisa belajar bagaimana yang mampu sustain, mampu berlanjut sampai ke masa sekarang. Dan yang terakhir adalah tentang identitas di masa global. Apa sih yang disebut arsitektur Nusantara? Apa sih yang disebut arsitektur Indonesia? Bahkan kemarin ada kelompok yang bicara tentang arsitektur India dan segala macam. Tidak hanya ChatGPT, saya kemudian coba pakai DeepSeek. Lalu, jadi kali ini sekaligus saya ngetes bagaimana AI itu mampu menjawab, kemudian menampilkan. Jadi setelah dari DeepSeek saya kirim ke Gamma, modelnya keluar seperti ini. Jadi ada part-part, jadi Gamma adalah sebuah AI yang membantu untuk presentasi. Kalau yang ChatGPT dia akan keluar resume-nya seperti ini dan keluarnya PDF, sedangkan DeepSeek dia hanya teks, sehingga perlu diekspor lebih lanjut ke Gamma untuk keluar ke PowerPoint-nya atau presentasinya. Pentingnya sejarah apa? Hampir sama jawabannya. Memahami akar budaya, pelestarian arsitektur, kalian di mata kuliah nanti di semester, kayaknya mulai semester 3 dan seterusnya ada sebut mata kuliah pilihan. Salah satunya adalah mata kuliah pelestarian arsitektur. Jadi itu akan sangat berpengaruh dan sangat dekat dengan mata kuliah sejarah. Menjawab tantangan global, inspirasi, inovasi di dalam desain, kalian sudah mulai mengenal apa itu studi preseden di TMPB yang disampaikan Bu Rizka, itu juga mengacu ke studi preseden, apa yang terjadi di masa lampau dan apa yang kita bisa gunakan. Lalu kalau kalian melanjutkan ke PPR, program profesi arsitek, kalian akan di-assess, ada ujiannya, ujian kompetensi, salah satunya adalah mata kuliah sejarah, materi sejarah arsitektur itu masuk. Walaupun kecil, sekitar 10-15%, tapi ada. Karena itu, kita harus memahami akar budaya dan segala macam. Tapi hal yang paling mendasar dari apa yang diungkap oleh DeepSeek adalah ini, kritis dan analisis di dalam arsitektur. Belajar dari masa lampau, lalu apa yang bisa kita gunakan di masa sekarang. Nggak puas dengan ChatGPT, DeepSeek, saya menggunakan Gemini. Pertanyaannya sama, hampir sama jawabannya, konteks, kemudian evolusi desain, itu kenapa saya minta kalian melakukan diakronik, kajian timeline, karena kalian akan melihat evolusi sebuah karya bangunan, sebuah elemen arsitektur, kemudian sama tentang konservasi, tentang keberhasilan di masa lampau dan kegagalannya, lalu inspirasi visual, studi preseden. Catatannya tetap kemampuan berpikir analitis dan bagaimana menggunakan berkas atau elemen arsitektur masa lampau di masa depan. Oke. Lanjut lagi menggunakan Gemini tapi yang deep research, jadi lebih dalam lagi. Saya mencoba mengeksplor apa sih itu critical thinking di dalam riset sejarah. Ada tiga hal yang menjadi pokok pikiran adalah
cara berpikir, elemen of thought, kemudian standar yang berlaku universal di seluruh dunia, lalu berkaitan dengan pengetahuan. Dan ini metodologinya. Di mata kuliah sejarah, sedikit banyak saya sudah memperkenalkan beberapa metodologi, chronicle dengan kajian diakroniknya, kemudian komparatif analisis, kalian membandingkan antara perkembangan secara chronicle, membandingkan beberapa kasus arsitektur, lalu juga ada sinkronik lebih mendalam, ada yang fokus ke material, ada yang fokus ke bentuk, ada yang bentuk ke style, ada yang mencoba lihat kontekstualnya seperti apa. Nanti yang untuk mata kuliah ada kalian semester 3 kalau nggak salah, ada KKL lokal, kemudian juga ada KKL tematik, kalian akan melihat secara langsung, ada survei bangunan, kemudian melihat secara tampak nyatanya seperti apa. Sedikit banyak tentang metodologi, kemudian aplikasi cara berpikir kritis, kalian akan melihat sumbernya, argumennya bagaimana, konteksnya seperti apa, bagaimana di Indonesia dan segala macam. Ini perkembangan selanjutnya. Mungkin tidak di mata kuliah sejarah, tidak diperdalam, tapi nanti di semester-semester berikutnya, konteks, kepedulian terhadap konteks, baik tempat maupun waktu maupun pengguna akan sangat berpengaruh. Apalagi kemudian kalau kalian mulai melakukan pendekatan di kawasan-kawasan bersejarah, di konteks tempat itu menjadi sangat penting. Lalu yang menjadi penting di dalam studi kesejarahan arsitektur itu apa? Bagaimana kenyataan, bagaimana kemudian invensi, penemuan dan intensi di dalam desain seperti apa, evolusi bangunan, rata-rata tugas-tugas kalian melihat tentang gaya bangunan, bagaimana perkembangannya dan segala macam. Ada sedikit yang membahas tentang material, ada yang sedikit membahas tentang visualnya seperti apa, itu kenapa ada yang fokus ke fasad dan segala macam. Ini beberapa tahapan di dalam proses berpikir kritis, dari tentang desainnya, kemudian assessment dari narasi di dalam sebuah sejarah, materialnya, kemudian review historical representation. Ada hal yang mungkin kalian sedikit sadar ketika kalian melakukan atau mengerjakan tugas, ada sedikit bias. Terutama saya nggak tahu dari sekian banyak berapa yang kemudian mencoba melihat perkembangan di Indonesia atau bahkan di Asia. Sangat sedikit materi-materi tentang yang ada di Asia, terutama dikaitan dengan sejarah. Kalian dengan mudah masuk ke AI bicara tentang postmodern, atau bicara tentang klasik, atau bicara tentang modern arsitektur, tapi fokusnya semua terjadi di Eropa atau Amerika. Ada bias perspektif. Bagaimana melihat vernakular sangat jarang. Ini nanti ada mata kuliah arsitektur Nusantara, bahasannya banyak vernakular. Apa yang kalian tampilkan, apa yang kalian tugas-tugas kalian tampilkan, banyak tentang arsitektur yang monumental. Itu yang jadi bias. Sehingga itu yang menjadi dasar untuk kita berpikir lebih kritis lagi. Bagaimana diri kita, arsitektur Indonesia itu bagaimana? Dan segala macam. Ini untuk tahapan berikutnya, tidak diselesaikan di mata kuliah sejarah dan di semester ini, tapi ini menjadi catatan bahwa apa-apa yang terjadi, apa yang digunakan sebagai kasus biasanya selalu mengacu ke Eropa atau Amerika dan negara jajahannya. Sangat jarang, bahkan Asia pun sedikit sekali, tapi sekarang mulai dengan adanya DeepSeek dan segala macam, kita dengan mudah mendapatkan
arsitektur Tiongkok atau Jepang atau Korea. Tapi tetap konteksnya masih perspektifnya Eropa. Oke. Simpulan dalam berpikir kritis adalah bagaimana menganalisis sumbernya. Di mata kuliah sejarah memang tidak terlalu banyak mengulas tentang analisis. Saya lebih ke konteksnya secara chronicle, secara timeline, kemudian bagaimana kalian bisa belajar di dalam kajian itu. Oke. Contoh kasus. Ada hal yang menarik. Merlion di Singapura ternyata menjadi salah satu ikon yang dikopas, copy paste di beberapa tempat. Di Madiun ada, di Karawang ada, di Surabaya ada, di Deli Serdang ada. Nggak tahu ini di mana. Tulisannya. Di Banjarnegara dan di Purwokerto. Dengan berbagai versi. Untung saya tidak mengambil yang macan. Macan lebih seru lagi. Maung Bandung itu kan banyak kopinya, baik kopi yang benar atau kopi yang nggak benar. Tapi di sini menunjukkan bahwa ikon Merlion ini itu kemudian menjadi daya tarik sehingga beberapa tempat kemudian diklaim tidak perlu ke Singapura, cukup ke Kerawang, ke sebuah tempat, atau cukup di Surabaya lebih tragis lagi, ada perumahan, itu Citraland, benar-benar dikopas dan kemudian disusun seperti itu. Tidak hanya itu, termasuk Menara Eiffel. Palembang jatuh di hutan kota, di Punti Kayu. Ini buat saya adalah contoh menarik bagaimana sebuah monumen, meskipun beberapa bukan arsitektur, tapi monumen itu benar-benar dipandang hanya benar-benar sebagai benda, bukan dari proses kesejarahannya. Menara Eiffel itu dirancang sebenarnya hanya untuk pavilion yang sifatnya sementara, 5 tahun kalau nggak salah. Tapi karena sangat ikonik dan menarik, akhirnya dipertahankan sampai sekarang. Padahal awalnya itu hanya sebentar, namanya juga pavilion ya, kan dihancurkan. Itu kenapa juga menggunakan baja yang bisa dibongkar pasang. Jadi menariknya, Menara Eiffel adalah dirancang oleh ahli jembatan, usut lagi, kemudian direplika. Contoh yang beberapa PA2 kalian menggunakan Skandinavia, gaya Skandinavia. Kalau kemudian kalian sudah pernah belajar sejarah dan segala macam, apa sih Skandinavia itu? Gaya Skandinavia. Iseng saya bongkar, Skandinavia adalah ini. Dasarnya adalah sebuah barn atau sebuah lumbung, sebuah tempat menyimpan bahan makanan atau bahkan sebuah tempat untuk kandang. Ada beberapa jenis, ada yang di Swedia seperti ini, kemudian ini di Norwegia dan ini di Finlandia. Tempat menyimpan biji-bijian, perlindungan ternak, pengawetan makanan, dan ruang kerja untuk mengolah bahan makanan. Itu dasarnya, esensi dasarnya itu, atau definisinya bahan. Kemudian tidak hanya di Skandinavia, ada di Inggris, ada di Belanda juga ada, dengan model yang berbeda-beda. Kenapa di Skandinavia modelnya seperti ini? Kita lihat konteks cuacanya, climate-nya seperti apa. Di Inggris kenapa modelnya seperti ini? Apa aktivitas di dalamnya? Hanya untuk bahan makanan. Di sini lengkap dengan kandang. Lalu model atapnya juga berbeda. Jadi ada konteks yang sangat lokal
sebenarnya yang terjadi? Kalau mau diteruskan, perkembangannya, evolusinya, ini banyak terjadi di tempat-tempat pedesaan. Tapi kemudian Eropa berubah menjadi sebuah kawasan yang sangat maju industrinya, terutama di Inggris, terutama di Jerman, dan kemudian pengaruhnya sampai di Skandinavia, ada berubah sehingga di abad 20-an, mulai abad 20-an mulai agak berubah. Jadi beberapa bukan sejarah. Nanti gini Bu. Enggak, nanti mereka kumpul di bawah. Ya. Oke, ini sebentar lagi selesai kok. Jadi ketika Eropa berubah menjadi sebuah kawasan industrial, mulai hilang. Sehingga mereka kemudian mempertanyakan sebenarnya identitas sebuah lumbung itu apa sih? Ada usaha untuk mempreservasi bangunan itu. Kenapa mereka tidak mau kehilangan identitas atau mereka tidak mau kehilangan jati diri atau pengetahuan bahwa mereka berubah dari negara agraris, perkebunan, kemudian bukan sawah ya, jadi hasil kebun agraris ke industri. Sehingga di Norway bahkan ada satu kawasan besar jadi museum yang terbuka yang menampung beberapa jenis lumbung di Eropa, bahkan ada beberapa spot yang juga mereka membeli bangunan vernakular kalau nggak salah di daerah Sumatera Utara, mereka kirim ke sana dan mereka pasang di sebuah museum terbuka di Norwegia. Intinya sebenarnya Skandinavia, lumbung di gaya Skandinavia ini mengkaitkan baik secara fungsi juga secara iklimnya, sesuai dengan iklimnya. Sehingga kalau kemudian ini diterapkan di perumahan di kita di Indonesia, perlu ada beberapa modifikasi karena tidak serta-merta dipakai secara utuh bentuknya. Kalian bisa masuk aja Skandinavia style, kelemahan dan kelebihan. Selalu muncul kaitannya dengan hujan, kaitannya dengan kebocoran dan segala macam. Karena memang tidak sesuai. Oke, ini cara berpikir kritis di dalam menanggapi sebuah fenomena kaitannya dengan ini. Sebelum gaya bangunan ini muncul, ini kan ketika COVID mulai muncul. Sebelumnya ada yang gaya minimalis. Saya tidak mempermasalahkan gayanya, saya tidak mempermasalahkan stylenya, tapi klaimnya. Gaya Skandinavia adalah gaya kontemporer. Bentar. Kontemporer sebelah mana? Minimalis adalah gaya terbaru, yang terkini. Ada hal-hal yang salah kaprah. Dan itu karena kalian belajar di prodi arsitektur, itu yang perlu di highlight atau perlu direvisi lebih lanjut, berpikir kritis. Oke, sedikit review karena ini saya kerjakan kemarin siang. Mungkin ada hanya ada 2 kelompok yang kebetulan ada di Google Drive. Salah satunya ini. Mengapa ada di mana nih? Kelompok ini siapa? Ayo, ini di mana? Apa perlu mengulang mata kuliah sejarah? Yunani, Roma, Amerika. Apa yang mau disampaikan? Mengapa Amerika, US capital-nya menggunakan gaya Romawi dan Romawi? Mengapa menggunakan atau mengacu pada kuil yang ada di Yunani? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang harusnya muncul, atau itu yang harusnya bisa menjadi highlight
Kalian belajar bukan hanya sekedar menata timeline-nya, tapi kemudian mempertanyakan kenapa sih Amerika menggunakan ini? Kenapa sih kemudian Jerman juga kemudian menggunakan, dan rata-rata ibu kota negara itu menggunakan bentukan-bentukan yang mengacu pada, kalau tidak Romawi pasti Yunani. Ya, Romawi itu acuannya ke Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, review berikutnya, brutalism. Apa kaitannya karya-karya Corbu ini? Villa, ini konsep bangunannya, kemudian ini juga villa, ini Chandigarh, ini rumahan. Kok lupa saya. Rumah, kemudian ini chapel. Apa yang menjadi highlight, apa yang menjadi benang merah antara ide dasar villa yang dibuat oleh Corbu dengan chapel di Notre Dame? Itu yang sebenarnya harusnya dijawab. Apa ide dasar dari arsitektur modern versinya Corbu yang kemudian tetap muncul di karya akhir-akhirnya, di Chandigarh dan apa sih? United Habitiong. United Habitiong, kemudian ini chapel, sebuah kapel di sebuah bukit. Kalau kalian lihat secara bentuk beda banget. Ini serba kotak, ini kemudian mulai melengkung, ini main warna-warni dan modular. Kemudian ini bentuknya sudah sangat organik. Tapi kemudian ada benang merah yang tegas. Benang merah yang secara esensi itulah arsitektur modern versinya Corbu. Kelompok brutalism apa? Kira-kira bisa jawab apa hubungannya? Hal yang paling mendasar ini sedikit spill. Hal yang paling terlihat adalah tentang efisiensi. Ini efisiensi adalah ciri khas dari arsitektur modern. Di sini sangat efisiensi secara material. Menggunakan beton bertulang, menggunakan kaca, dan beberapa sisi menggunakan baja. Jadi di sini kuat di efisiensi material, yaitu baja dan ujungnya adalah beton bertulang. Bedanya beton di zaman Renaissance atau di Romawi dan di arsitektur modern adalah ada tulangan. Karena baja baru ditemukan di masa modern. Tapi agregat atau adonan beton itu sudah ada sejak masa Romawi. Jadi bangunan ini itu sudah menggunakan adukan beton. Jalan-jalan di Romawi menggunakan adukan beton, tapi belum bertulang. Karena bertulang kaitannya dengan penemuan baja. Beton bertulang dan kaca. Modul ini ditemukan Corbu demi efisiensi. Lalu dikritik sendiri atau dikontraskan sendiri dengan Corbu di akhir-akhir karyanya dengan brutalism. Kalau ini sangat clean, sangat mulus, sangat bersih, di sini justru brut. Brut itu apa? Ada misalnya kasar. Sehingga adukan semen atau agregat semen ini tidak dihaluskan. Tapi kalau tukang itu hanya dilempar, dikamport, istilah sekarang. Sehingga munculnya kasar ini tetap dengan efisiensi.
tukang dengan kemampuan rendah pun mampu memunculkan atau menghasilkan tekstur kasar di dalam dindingnya. Tetap sama efisiensinya, esensinya. Jadi kalau hanya melihat bentuk, kalian akan bingung. Ini saya pada era Korbu, pada puncak, ini di akhir. Kalau kalian menurunkan lagi di sebelumnya, di masa-masa awal, akan lebih bingung lagi karena Korbu lebih banyak ke arsitektur klasik Eropa, masih ornamen dan segala macam. Di puncak karyanya dia sangat clean, sangat efektif, sangat efisien. Di akhir dia sedikit mengkoreksi dengan memunculkan kekasaran di dalam tampilan bangunan. Itu. Dan silakan kalian review apa-apa yang sudah kalian submit di draft. Saya sedikit memberi assessment atau memberi rubrik penilaian. Jadi di dalam poster sebaiknya memunculkan, kalian belajar katakanlah yang brutalisme. Itu mau cari apa sih? Tujuannya apa? Dari konteks kalian ya, bukan karena ingin menyelesaikan mata kuliah sejarah. Bukan itu. Jadi konteks kalian belajar itu mau cari apa? Dideskripsikan, ada 10 poin. Kemudian cara mengolahnya tetap ada diakronik, sehingga kronologis kasus itu harus tetap muncul. Kronologis kasus harus tetap muncul. Itu yang terjadi di kelompok brutalisme. Chronicle-nya belum muncul. Tapi secara sinkronik sudah. Ini kalau di bahasa tadi itu metodenya. Jadi ini masalah, latar belakang dan tujuan itu sebenarnya masalah. Masalahnya apa? Kalian menggunakan metode untuk kemudian diselesaikan. Sehingga pembelajaran sebenarnya sebuah simpulan atau jawaban dari masalah yang terungkap pada latar belakang. Simpulan secara kelompok maupun simpulan secara personal. Personal ini boleh pernyataan, boleh pertanyaan. Karena di sini saya mengecek bagaimana kalian berpikir kritis. Dan ada poin 20. Kasarnya, kenapa muncul ini? Satu kelompok ada 6 sampai 7 orang anggota. Itu yang biasanya mengerjakan yang kelompok-kelompok ini itu hanya 2 orang. Sisanya hanya support system atau investor gorengan. Nah, di sini saya minta, meskipun kalian investor, tolong juga mampu berpikir kritis. Bisa pernyataan, bisa pertanyaan personal yang kritis, logis terkait dengan proses pembelajaran ini. Ini secara konten. 1, 2, 3 itu secara konten. Kemudian karena ini bentuknya poster, maka silahkan disusun secara menarik. Begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini dikumpulkan pada saat UAS. UAS 2 minggu lagi, ini minggu ke-14, di 2 minggu lagi. Harinya hari Rabu tanggal berapa tadi itu udah tanggal 7. Itu ya. Kumpulkan di Google Drive. Jadi benar-benar hanya soft copy. Tidak perlu di-print hanya PA2. Oke? Ada pertanyaan?
Tidak ada, karena ini soft copy seenaknya udah. Ukurannya berapa dan segala macam terserah. Berapa banyak terserah. Karena kan saya menghitungnya juga kaitan dengan cost-nya. Karena ini soft copy, ya cost-nya paling waktu dan gorengan. Ya. Itu